Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare? Semoga Anda selalu diberikan rahmat kesehatan. Itu yang paling penting agar kita bisa terus bekerja untuk keluarga kita dan kemuliaan Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, Yesus menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan. Sekali lagi, perkawinan tidak dapat diceraikan. Sebab itu adalah kehendak Allah dari semula. Pertanyaannya, kenapa tadi dikatakan bahwa Musa mengizinkan perceraian? Yesus menegaskan, karena ketegaran hatimulah. Maka Musa mengizinkan mengeluarkan surat itu. Ketegaran hati inilah yang menyebabkan rusaknya ikatan sakral cinta kasih pria wanita dan Allah sendiri. Banyak sekali Bapak Ibu. Saat ini orang baru menikah, ada pergumulan lalu orang mau cerai. Ada badai lalu mau cerai. Maka sekali lagi saya mau tegaskan, kadang orang sibuk mempersiapkan hari pernikahannya. Orang sibuk mempersiapkan pestanya di mana, dananya harus berapa, preweddingnya di mana. Lalu orang lupa mempersiapkan hari setelah dia menikah, dia mau ngapain. Itu yang membuat kadang terjadinya perceraian. Maka orang belajar harusnya untuk terbuka satu sama lain. Untuk bisa mengenal pribadi masing-masing. Menikah itu, Anda menikah bukan berarti Anda menikah dengan orang yang sempurna. Anda juga tidak sempurna. Maka ketika Anda disatukan, Anda berjuang untuk menyempurnakan satu sama lain. Agar Anda sama-sama bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pribadi. Kalau tidak, maka akan terjadi perceraian. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Kita tidak bisa menuntut orang lain menjadi sempurna, tapi berjuang untuk menerima ketidaksempurnaan mereka dan membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi saya mau tegaskan, menikahi orang yang Anda cintai, menikahi orang yang Anda jatuh cintai itu mudah. Tapi bertahan pada orang yang Anda jatuh cintai kemudian Anda nikahi tidak akan pernah mudah. Butuh perjuangan dan pengorbanan yang tidak akan pernah mudah.
Karena yang tersulit adalah bukan memilih siapa yang menjadi pasangan hidupmu. Tapi yang tersulit adalah bertahan pada pilihan hidupmu apapun yang Anda hadapi saat-saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari. Menikah itu tidak sekedar cinta. Menikah itu juga cinta dan komitmen. Harus punya komitmen dalam untung malang, dalam suka dan duka, baik sehat maupun sakit. Ingat, komitmen kalian tidak hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah juga. Tetaplah setia apapun situasi hidup kalian. Terbukalah satu sama lain. Mengertilah pasangan hidupmu. Maafkan dia. Apa yang Anda ingin orang lain perlakukan kepadamu, lakukanlah juga hal yang sama kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi saya mau menegaskan, firman Tuhan hari ini mengajak Anda untuk tetap setia sebagaimana Allah setia. Dalam perkawinan, berjuanglah untuk tetap setia. Ada badai, ada tantangan, andalkan Tuhan. Anda tidak sempurna, pasangan hidupmu juga tidak sempurna. Berbicaralah dari hati ke hati. Jangan hanya mengandalkan emosi pribadi. Ada badai, undang Tuhan masuk dalam bahtera keluargamu. Dan mintalah Tuhan agar badai itu berlalu. Percayalah Bapak Ibu, Anda telah dipersatukan berkat belas kasih dan cinta kasih Allah. Berjuanglah untuk tetap setia sampai maut memisahkan kalian. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas rahmat, berkat, mujizat yang masih Engkau limpahkan bagi hidup kami dan keluarga kami. Ampuni segala kelemahan dan kerapuhan hidup kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang diambang perceraian. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Rahim. Berikanlah mereka hati seperti hati-Mu. Jamalah mereka Tuhan, agar mereka boleh melihat cinta kasih-Mu dalam hidup mereka. Bantulah mereka, agar mereka juga tetap setia satu sama lain, apapun bentuk kekurangan pasangan hidup mereka. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga yang saat ini sedang punya pergumulan yang berat. Biarlah mereka membuka hati, saling memaafkan, dan menerima kekurangan masing-masing. Semoga mereka tetap setia seperti Engkau Allah yang setia. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.